Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sore solihah kelas 4 BMI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, kembali lagi dengan Bu Hesti. Tentunya hari ini kita akan belajar pembelajaran tema, yaitu tema 8 subtema 1. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini anak-anak semua diberikan kemudahan dalam menjalani pembelajaran dan memahaminya. Selain itu, kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, mulai minggu ini untuk pembelajaran tema, nanti kita akan mempelajari per mapelnya atau per mata pelajarannya, karena kita mengajar waktu untuk menyelesaikan materi, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya ujian kenaikan kelas. Nah, ujian kenaikan kelas ini berarti akan menentukan naik atau tidaknya anak-anak ke jenjang berikutnya ya. Karena ini di kelas 4, berarti nanti adalah naik tidaknya anak-anak di kelas 5. Oleh karena itu, silahkan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Jika ada tugas, bisa langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Ketika ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan ke Bapak Ibu Guru yang bersangkutan, karena tema ini bersama dengan Bu Hesti. Jadi jika ada anak-anak yang merasa kesulitan dengan materi atau tugasnya, bisa langsung bertanya ke Bu Hesti. Oke anak-anakku, hari ini kita akan membahas beberapa kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu gaya ya, dimana gaya itu merupakan tarikan ataupun dorongan. Nah, oke, memasuki materi hari ini, kita akan mempelajari pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Adalah sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan, merubah kedudukan, dan merubah bentuk suatu benda. Jadi apabila ada benda yang tadinya diam kemudian dia bergerak, atau benda yang berubah kedudukannya, atau benda yang berubah bentuknya, itu berarti karena adanya pengaruh dari sebuah gaya. Nah anak-anak, gaya apabila bertemu dengan benda yang diam, maka dia akan menghasilkan benda yang bergerak atau yang berpindah posisi. Sedangkan gaya apabila dia bertemu dengan benda yang bergerak, maka dia bisa menghasilkan benda yang bergeraknya semakin cepat atau berubah arah atau menjadi diam. Nah, itu adalah gaya apabila bertemu dengan benda pada kondisi tertentu. Nah, salah satu contoh kegiatannya adalah mendorong ayunan. Anak-anak di sini semuanya pernah bermain ayunan. Nah, ketika kita bermain ayunan, maka ketika ayunan itu kita tarik, dia akan mendekat ke arah kita. Ya, ini kita posisi sebagai anak yang memakai baju orange yang menggerakkan ayunannya. Nah, jadi ketika ayunan itu kita tarik, dia akan mendekat ke arah tubuh kita. Sedangkan ketika kita mendorongnya, maka dia akan menjauh dari tubuh kita. Nah, arah gaya benda itu bergantung dari gaya yang diberikan. Apabila kita menariknya, maka dia akan berada di arah yang dekat dengan kita. Dan apabila kita mendorongnya, dia akan berada di letak atau bertempat di tempat yang lebih jauh dari kita. Nah, kemudian selain mendorong ayunan, kegiatan yang kedua adalah mengayuh sepeda. Nah, anak-anak kelas 4 di sini, apakah ada yang punya sepeda? Pasti ada yang punya ya. Dan pernahkah kamu naik sepeda atau mengendarai sepeda? Mungkin pernah ya, atau dulu ketika kecil. Nah, mengayuh sepeda ini sebenarnya kekuatan mengayuh sepeda itu berpengaruh terhadap laju sepedanya. Ya,
Jadi cepat lambatnya gerakan dari sebuah sepeda itu bergantung pada bagaimana kekuatan mengayuhnya. Jika kita mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, maka sepeda itu akan bergerak melambat atau pelan. Nah, kemudian sebaliknya, apabila kita menambah kecepatan dalam mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak cepat. Jika anak-anak pernah bermain sepeda bersama teman-teman, biasanya kan main balap-balapan ya. Nah, untuk bisa menjadi juara, maka caranya adalah membuat sepeda bergerak lebih cepat daripada sepeda milik teman yang lain, yaitu dengan cara mengayuhnya dengan lebih cepat. Nah, jadi gaya juga mempengaruhi kecepatan gerak benda. Nah, tadi gaya yang diberikan adalah keayuhannya tersebut. Nah, kemudian anak-anakku, kita akan perhatikan gambar taman sekolah di bawah ini. Nah, ini adalah taman di sebuah sekolah. Anak-anak bisa perhatikan ada kegiatan apa saja yang menggunakan gaya. Nah, betul sekali. Yang pertama, ada yang bermain sepeda, itu menggunakan gaya. Kemudian yang kedua, bermain sepak bola ya, menendang, menggiring, itu juga menggunakan gaya. Yang ketiga adalah menerbangkan pesawat. Jadi ketika kita menerbangkan pesawat-pesawatan menggunakan kertas atau pesawat yang ada baling-balingnya, itu kecepatannya sesuai juga dengan gaya yang diberikan. Apabila kita melemparnya dengan gaya yang besar, maka besar kemungkinannya juga pesawat tersebut akan terbang dengan tinggi ya. Nah, selain itu ada juga yang bermain skuter, kemudian memegang boneka, berlari, mengendarai mobil-mobilan. Nah, itu juga menggunakan gaya. Nah, gaya juga mempengaruhi benda yang diam. Nah, maksudnya bagaimana? Sama seperti tadi yang sudah Bu Esti sangkut pautkan ya. Jadi ada beberapa contoh dari gaya yang mempengaruhi benda diam. Maksudnya dari benda diam menjadi bergerak. Contohnya yang pertama adalah menarik delman. Nah, tadinya delman ini tidak bergerak, namun ketika ada gaya tarikan dari kuda atau sapi, kemudian delman itu bergerak. Yang kedua adalah membuka pintu. Apabila pintu dibiarkan saja, maka dia tidak akan bergerak. Ketika ada gaya dorong atau gaya tarik, maka pintu dapat terbuka maupun tertutup. Nah, kemudian adalah menendang bola. Nah, bola yang diam kemudian dia akan bergerak setelah mendapatkan gaya. Nah, yang keempat yaitu menggerek bendera. Nah, benda atau bendera contohnya tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mengereknya ya. Jadi kalau anak-anak pernah melaksanakan upacara bendera pasti tahu bagaimana cara membuat bendera bisa naik ke atas tiang. Nah, anak-anak, untuk menggerakkan benda yang diam itu dibutuhkan gaya yang cukup. Contoh, anak kecil dapat mendorong kursi kecil, tetapi ia tidak mampu mendorong sebuah lemari besar. Nah, berarti gayanya itu sesuai dengan benda yang akan digerakkan. Jika misalkan benda itu besar, maka gayanya atau kekuatannya harus cukup besar juga. Nah, selain itu, benda yang diam mudah digerakkan jika dikenai gaya yang cukup. Misal tadi membuka pintu, ya. Pintu tidak akan roboh jika didorong oleh anak-anak kecil, ya. Nah, tetapi pintu itu akan mudah roboh apabila didorong menggunakan bulldozer. Nah, jadi benda diam itu dapat bergerak apabila mendapat gaya yang cukup. Gaya yang cukup untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, latihan soal. Silahkan anak-anak perhatikan tabel pada layar. Ada 5 nomor pengaruh gaya terhadap gerak bendanya, dan silahkan anak-anak tuliskan contoh peristiwanya. Cara mengerjakannya dibuat sama seperti yang ada di layar. Jadi dibuat tabel dan dituliskan pengaruh gaya terhadap gerak bendanya. Tidak hanya ditulis contoh peristiwanya saja. Nih, yang pertama misal pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Benda yang tadinya bergerak setelah dia bertemu dengan gaya, dia menjadi diam. Nah, contoh peristiwanya apa? Nah, anak bisa tuliskan. Begitu nomor 2 sampai dengan nomor 5 ya.
Jika sudah, bisa dituliskan di dalam buku tulis tema, difotokan dan dikirimkan Bu Hesti. Maksimal Bu Hesti tunggu sampai hari ini, hari Senin, tanggal 19 April 2021 pukul 23.59. Nah, anak-anakku, terima kasih. Itu dulu pembelajaran tema dari Bu Hesti. Bila ada kesalahan, Bu Hesti minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.